Piyong tidak bisa menahan emosi dan kesedihannya saat ia bertemu dengan ibunya. Ia bertanya kenapa memberitahu Yushin tentang masalah mereka. Bukan hak ibunya untuk memberitahu tentang itu. Ibunya menjawab bahwa Yushin memang suami Piyong tapi ia juga menantunya. Begitu juga dengan Jia. Ia memang anak Piyong tapi juga cucu satu-satunya. Lalu Piyong menyela. Bagaimana dengan ayah Piyong? Bukankah hanya ada satu? Siapa yang membuat Piyong tidak bisa bertemu dengan ayahnya? Karena ulah ibunya. Mungkin kini Yushin akan menganggap Piyong sebagai pembohong. Piyong tidak terima masalah yang sengaja ia tutupi. Dibeberkan begitu saja pada suaminya hanya untuk memenuhi keinginan ibunya bertemu Jia. Selama 10 tahun Piyong berpura-pura tidak ada masalah di depan suaminya. Mungkin kini Yushin merasa telah tertipu oleh istrinya sendiri. Ibunya yakin Yushin tidak seperti itu. Karen Piyong sudah berbuat banyak untuknya. Piyong membenarkan itu. Ia sudah berusaha menjadi menantu dan istri yang sempurna sampai rasanya mau mati. Tapi kenapa akhirnya terasa sia-sia? Kenapa ibunya ikut campur dan membuat semuanya berantakan? Jika ibunya bercerai karena ayahnya berselingkuh, cukup akhiri saja pernikahan itu. Jangan memisahkan anak dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan Piyong berpikir ibunya hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan penderitaan suami dan anaknya. Ibunya menjawab seharusnya Piyong mengerti karena sudah menikah. Dalam pernikahan satu-satunya hal yang tidak bisa dimaafkan adalah perselingkuhan. Piyong bertanya. Bahkan jika ayahnya benar-benar bersalah karena berselingkuh, apakah itu salah Piyong? Bukan Piyong yang memaksa mereka menikah. Mereka menikah karena saling suka dan melahirkan Piyong. Jika ada kejadian seperti ini, dia tetaplah ayah Piyong. Meskipun bercerai seharusnya jangan pisahkan mereka. Piyong benar-benar meluapkan seluruh emosinya. Harapannya untuk merasakan kasih sayang seorang ayah sirna karena keegoisan ibunya. Piyong juga mengatakan ayahnya meninggal karena ibunya. Bukan hanya mengusir saja. Ibunya juga melarang ayahnya bertemu Piyong. Itu membuat ayahnya datang ke sekolah Piyong dan mengalami kecelakaan hingga tewas. Ibunya histeris dan berkata memang benar semua salah ibunya. Meskipun sebenarnya ayahnya meninggal karena takdir, tetap saja itu akan menjadi kesalahannya. Percakapan mereka semakin memanas. Piyong pergi meninggalkan ibunya dan berpesan bahwa ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Jia. Sama seperti Piyong yang tidak bisa bertemu ayahnya. Ibunya terkejut dan mengatakan Piyong tidak bisa mengerti perasaannya karena tidak pernah tahu rasanya dikhianati. Bahkan Tuhan pun membenci pezinah. Mendengar itu, emosi Piyong kembali terpancing. Ia bertanya apakah ibunya tidak merasa ikut bertanggung jawab atas perselingkuhan ayahnya. Mungkin saja ayahnya muak dengan sifat ibunya yang selalu merendahkan orang lain. Ayahnya mungkin sudah berusaha mengalah selama ini. Piyong juga ingat bagaimana dulu ibunya sering merajuk karena hal sepele. Bagi Piyong bahkan anak kecil pun tidak pantas bersikap seperti ibunya dulu. Ayahnya harus merayu dan membujuk ibunya hanya karena hal-hal kecil. Bagaimana mungkin ayahnya bisa bertahan dengan sikap itu? Jika ibunya bersikap baik, tidak mungkin ayahnya berselingkuh bagaimanapun godaannya. Jika Piyong menjadi ibunya, ia pasti akan malu untuk bertemu dengan Jia dan menghilang hingga sulit dicari. Begitulah seharusnya menurut Piyong. Ibunya hanya menangis tak mampu berkata apapun. Piyong menangis sepanjang perjalanan. Wuram mengajak Hyanggi untuk membelikan baju baru untuk ibunya. Ia diberikan saran oleh Jia untuk menarik sedikit tabungannya untuk memberikan hadiah ibunya. Karena Wuram tidak suka melihat ibunya menua, Hyanggi menyetujuinya. Di rumah Piyong, Jia pamit untuk tidur lebih awal. Piyong dan Yushin bercakap-cakap. Piyong minta maaf karena ia tidak menceritakan hubungan dengan ibunya selama ini. Ia merasa itu adalah kenangan yang sangat menyakitkan dan sulit diceritakan. Yushin memahaminya. Piyong meminta agar Yushin tidak mengajak Jia ke rumah neneknya. Ia terpaksa melakukan itu untuk sementara waktu. Piyong juga terus meminta maaf. Ia tidak bermaksud merahasiakan sesuatu pada suaminya. Yushin meminta Piyong untuk tidak merahasiakan apapun mulai sekarang karena Yushin adalah satu-satunya orang yang akan mendampingi Piyong hingga tua nanti. Yushin memeluk Piyong dan mulai menghiburnya dengan kata-kata manis dan romantis. Hyeryong pergi ke kantor Sahyeon. Ia curiga dengan pesan suaminya yang mengatakan sedang lembur. Ia membelikan kopi dan kue untuk suaminya. Pikirannya mulai tidak fokus.
Ia membayangkan suaminya sedang berselingkuh di kantor. Saat membuka pintu, Hyeryong lega karena suaminya tampak sibuk bekerja. Sahyeon terkejut melihat istrinya tiba-tiba datang. Hyeryong mengatakan ia cemas dan tidak bisa tidur. Hyeryong merayu suaminya, tapi tidak terpengaruh. Ia disuruh pulang oleh suaminya agar pekerjaannya cepat selesai. Hyeryong masih mencoba, tetap tidak berhasil. Sahyeon tidak merespon niat istrinya dan terus menyuruhnya pulang. Hyeryong tampak kecewa. Ayah Yushin bercakap dengan istri tercintanya yang bernama Dongmi. Ia tampak dirawat dengan baik karena Dongmi ingin suaminya itu hidup lebih lama. Meskipun ada Yushin dan yang lain, Dongmi merasa hanya Pasin yang terpenting dalam hidupnya. Pasin bertanya apakah Dongmi yakin tidak membencinya jika ia berumur panjang. Tentu saja ia akan marah jika Pasin meninggalkannya lebih dulu. Jawaban itu membuat Pasin tersentuh dan semakin menyayangi istrinya yang jauh lebih muda darinya. Pagi hari, Sin seperti biasa menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Ia melihat suaminya bangun dan menawarkan susu. Hyeryun malah bertanya apakah Sin sudah memberitahu anak-anaknya tentang keinginannya untuk berpisah. Sin terkejut dan bertanya apakah ia bersungguh-sungguh ingin berpisah. Apakah ia sedang sakit keras? Hyeryun membantahnya. Sin menghampiri suaminya di kamar. Ia kembali bertanya apa alasannya. Apakah ia terkena skandal di kampus atau yang lainnya? Hyeryun mengatakan tidak ada apapun. Ia hanya ingin berpisah karena sudah terlalu lama bersama. Sin merasa dirinya dibuang setelah ia mengabdikan diri di keluarganya dan melewati begitu banyak kesulitan. Bagaimana dengan perasaan anak-anak mereka? Apakah ia tidak memikirkan luka yang dirasakan anak-anak nanti? Sin tetap meminta mereka untuk pisah sementara waktu dan jangan dulu mengurus berkas perceraian. Hyeryun menolaknya. Sin bertanya lagi apakah ada wanita lain. Karena suaminya tak pernah bersikap seperti ini. Buat Sin mengerti dengan alasan yang jelas. Maka ia akan mengabulkannya. Hyeryun mengatakan ia muak dengan bau koyo di tubuh Sin. Ia tak ingin mencium bau itu lagi. Puluhan tahun melihat istrinya bekerja di depan komputer, mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa asisten hingga pergelangan tangannya melemah, membuat Hyeryun seperti suami yang tak berdaya. Andai Sin tak mengenal dirinya, mungkin ia akan menua dengan cantik. Hyeryun terus mengatakan dirinya merasa bersalah dengan istrinya karena itu ia ingin mundur dan mengakhiri penyesalannya. Mendengar penjelasan itu, Sin setuju dan menyuruh Hyeryun mengurus berkas perceraian. Sin yang akan bicara dengan anak-anak. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya di dapur. Tapi hatinya jelas terluka. Ia menahan semuanya. Dan konsentrasinya terganggu. Ia menangis terseduh-seduh. Hyeryong dan Pyong bertemu di kantor. Mereka mencari Sin yang tiba-tiba menghilang setelah siaran. Di lift, Hyeryong memuji suami Pyong yang memiliki tubuh yang bagus dan menyuruh Pyong untuk waspada karena bisa saja pasien atau suster di sana menggoda Yushin. Pyong menjawab dengan tenang. Yushin adalah suami yang sangat romantis di rumahnya. Ia manis dan sangat lembut. Tapi di rumah sakit ia sangat tegas dan galak seperti harimau. Hyeryong mengatakan Pyong sangat beruntung. Dia juga memuji suaminya sendiri yang sangat polos dan lembut. Karena kelembutannya itu, ia sangat ingin menikahi suaminya. Tapi ada yang ia sayangkan setelah menikah. Ia berharap suaminya lebih maskulin. Yushin memberi kejutan istrinya. Ia tiba-tiba datang menemani Pyong berbelanja. Ia ingin dibuatkan salad beet buatan Pyong. Pyong masih tidak percaya. Ia bertanya-tanya kenapa Yushin mendadak ada di tempat dia berbelanja. Yushin tertawa. Ia mengatakan sudah lama mereka tidak berbelanja bersama. Yushin bertanya apakah Pyong tidak suka. Dengan bahagia Pyong menjawab tentu saja suka. Mereka hendak membeli daging kesukaan Yushin. Tapi ternyata mereka harus menunggu sekitar 20 menit karena dagingnya baru sampai. Mereka memutuskan untuk memesan topoki sambil menunggu daging. Yushin mengatakan topokinya sangat enak. Pyong juga mengatakan hal sama. Ini karena Pyong makan bersama dengan suaminya. Jadi topoki ini semakin lezat. Yushin juga membanggakan diri bahwa tidak ada suami seperti dirinya. Pyong setuju dengan itu, dan juga tidak ada istri sesempurna Pyong, kata Yushin. Pyong tersipu malu mendengar pujian suaminya. Mereka tampak mesra dan melakukan kencan kilat seperti pasangan remaja.
Yushin mengantar Pyong ke parkiran dan mengatakan sampai bertemu di rumah. Namun saat Pyong sampai di rumah, Yushin mengirim pesan. Ia terlambat pulang karena ayah temannya meninggal. Tanpa curiga Pyong membalas pesan suaminya. Xian mengajak anak-anaknya makan bersama di luar. Ia bermaksud memberitahu anaknya bahwa mereka akan bercerai. Pikirannya tampak tidak tenang melihat anak-anaknya yang sangat bahagia. Entah bagaimana mereka setelah tahu orang tuanya akan bercerai. Hyanggi memeriksa ponselnya. Ia bertanya kenapa ayahnya belum melihat foto yang dikirimnya. Xian berkata, dengarkanlah sambil makan. Xian bercerita bahwa ayah dan ibunya bertemu sudah cukup lama yaitu saat SMA, dan mereka memutuskan untuk hidup terpisah. Bersama-sama selama 31 tahun adalah hal yang sangat jarang terjadi belakangan ini. Mereka memutuskan untuk berpisah dan bertemu sesekali. Di akhir pekan mereka bisa bertemu seperti suasana saat ini. Hyanggi bertanya apa maksudnya. Xian kembali menjelaskan bahwa ia tidak akan melarang ayahnya yang ingin pergi baik-baik. Hidup berjauhan dan bertemu sesekali justru akan menimbulkan rasa rindu dan semakin memahami arti keluarga. Ayahnya mungkin sangat lelah selama ini. Jadi sebagai anak mereka diminta mengerti dengan keputusan ayahnya dan membiarkan ayahnya beristirahat sejenak sendiri. Hyanggi bertanya apakah ayah merasa menderita hidup dengan mereka. Xian menjawab, ayahnya mengemban tugas yang sangat berat. Selain mengajar mahasiswa di kampus, ia juga mengambil pekerjaan lain bukan? Uram menyela. Bukankah ibunya yang lebih lelah selama ini? Xian mengatakan ia hanyalah pekerja lepas. Tidak seperti ayah mereka. Hyanggi membalas tapi ayah tidak mengerjakan pekerjaan rumah apapun. Apakah maksud ibunya dari tadi bahwa orang tua mereka akan bercerai? Dengan berat hati Xian mengatakan ya. Hyanggi tetap membela ibunya. Bahwa ibunya tidak memiliki salah terhadap ayahnya. Apakah ayah punya wanita lain? Xian menyangkalnya. Ia yakin ayah mereka tidak memiliki wanita lain. Seperti wanita yang mengalami menopause. Pria juga ada waktunya mengalami puber kedua. Tapi Xian yakin ayah mereka setia dan hidup demi keluarganya saat ini. Xian juga merasa lega hidup bertiga dan dapat mengurus mereka dengan baik. Raut wajah Uram dan Hyanggi tentu saja berubah menjadi kecewa. Xian berusaha menghibur mereka An menyuruh untuk lanjut makan. Mertua Hyeryong berkunjung ke rumah. Ia bertanya di mana Sahyeon yang belum pulang. Hyeryong mengatakan Sahyeon pergi ke gym karena perutnya mulai buncit. Ibunya tidak setuju dengan itu dan bertanya apakah Hyeryong yang memaksanya ke gym. Hyeryong menjawab tentu saja. Itu semua demi kesehatan Sahyeon. Ibunya lebih menyarankan agar Sahyeon tidur yang cukup setelah bekerja seharian. Ibunya juga bertanya apakah mereka sudah program anak. Hyeryong berkata bukankah ibu sudah tahu jika kami belum menginginkan anak? Ibunya mengatakan itu hanyalah keinginan Hyeryong. Ia tak pernah mendengar Sahyeon tidak menginginkan seorang anak. Ibunya terus memberikan nasihat pada Hyeryong agar mau berubah pikiran tapi Hyeryong tidak mempedulikannya. Xian memberitahu Haeryun bahwa anak-anaknya sudah mengetahui semuanya. Haeryun bertanya bagaimana respon Hyanggi. Ia tidak banyak menjawab. Kata Xian. Haeryun juga mengatakan pekan ini ia akan mulai berkemas. Xian heran apakah ia benar-benar sangat ingin berpisah dengan anak istrinya secepat itu. Haeryun mengatakan, perasaannya tidak menentu belakangan ini. Jadi ia ingin mempercepatnya. Pyong bertanya apakah Xian sudah berbaikan dengan suaminya. Dengan sedih Xian menjawab suaminya ingin bercerai dan ia menyetujuinya. Mereka sangat terkejut mendengar itu. Hyeryong memasangkan masker wajah pada Sahyeon dan mematikan TV saat Sahyeon sedang asik menonton. Hyeryong mengatakan seharusnya Sahyeon khawatir. Karena banyak yang menggoda istrinya. Ada yang sampai mengirimi pesan pada Hyeryong. Sahyeon bertanya apakah ia senang digoda seperti itu. Hyeryong balik bertanya apakah Sahyeon tidak cemburu. Sahyeon akan cemburu jika ia tahu orangnya. Hyeryong mengatakan itu tidak serius. Ia tidak membalas pesan itu. Hyeryong lalu bercerita tentang perceraian Xian. Ia menyalahkan Xian karena tidak bisa menjaga penampilan. Selalu menggunakan kaos besar dan celana panjang dan tanpa riasan apapun. Wajar jika suaminya bosan. Ia membandingkan dengan dirinya yang masih bisa menjaga penampilan meskipun sama sibuknya dengan Xian. Ibu Hyeryong menelepon. Sahyeon pergi meninggalkan kamar saat Hyeryong bercakap dengan ibunya. Ia mengambil segelas air sambil memikirkan sesuatu.
Hye-ryong mengecek ponsel suaminya. Tidak ditemukan hal-hal mencurigakan. Ia lega. Hye-ryong tiba di parkiran apartemennya. Ia melihat ada mobil Sahyeon terparkir. Ia juga melihat Sahyeon masih di dalam mobil. Hye-ryong berjalan menuju mobil suaminya. Saat hendak mengetuk kaca, ia terkejut melihat suaminya sedang bertelepon menggunakan handphone lain yang ia tidak ketahui. Setelah menutup telepon, Sahyeon juga terkejut melihat istrinya memergoki dirinya. Dengan cepat Hye-ryong mencari HP itu dan bertanya apa maksudnya ini.